Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di dalam Zoom ini guna melaksanakan tugas mekanika teknik. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya guna berpartisipasi di dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Salsabila Zahra dengan stambul 093-2024-0091 yang bertugas sebagai moderator demi memimpin jalannya Zoom kita pada kali ini. Presentasi kali ini saya bagi menjadi 3 sesi, yakni sesi pemaparan materi dan yang kedua penutup. Kepada pemateri yang pertama, saya persilahkan. Yang pertama yaitu katrol pengangkut material. Katrol pengangkut material adalah sistem mekanis yang digunakan untuk membantu proses pengangkatan atau pemindahan beban berat dengan cara mengurangi gaya yang harus dikeluarkan operator. Sistem ini bekerja menggunakan roda beratur dan tali, di mana gaya tarik dikonversi menjadi gaya angkat melalui prinsip keuntungan mekanis. Di industri pertambangan, katrol sangat penting untuk mengangkut peralatan, batuan, sampel, serta material lainnya di area yang sulit dijangkau. Adapun jenis-jenis katrol pada sistem pengangkutan material, yang pertama, katrol tetap, yang kedua, katrol bergerak, yang ketiga, sistem katrol ganda. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua. Baik. Faktor yang mempengaruhi kinerja katrol. Yang pertama, gesekan friktion. Gesekan terjadi pada poros katrol dan tali dalam kondisi tambang yang kotor. Gesekan bisa meningkat sehingga gaya yang dapat diperlukan bertambah. Yang kedua, beban material. Semakin besar massa material, semakin besar gaya angkat dan kapasitas katrol yang dibutuhkan. Yang ketiga, jumlah dan tipe katrol. Semakin banyak katrol bergerak MA, semakin tinggi gaya semakin kecil. Yang keempat, kondisi tali dan katrol. Kehausan roda pelumas dan kualitas tali sangat mempengaruhi efisiensi sistem. Baik, saya akan memberikan materi selanjutnya. Deskripsi kasus. Pada sebuah tambang terbuka, material seperti batuan dan peralatan ringan diangkut menggunakan sistem katrol untuk memudahkan proses pengangkutan. Sistem ini terdiri atas katrol tetap dan katrol bergerak yang dirangkai menjadi satu kesatuan sehingga mampu mengurangi gaya yang harus diberikan operator. Pada situasi ini, operator harus mengangkat material seberat 200 kg karena berat yang cukup besar. Penggunaan katrol ganda dipilih agar tercapai keuntungan mekanis, yaitu kemampuan sistem untuk mengurangi gaya tarik yang diperlukan. Namun dalam kondisi nyata, setiap katrol menghasilkan gesekan sehingga gaya yang dibutuhkan selalu sedikit lebih besar dari perhitungan ideal. Untuk kasus ini, gesekan setara dengan 10% dari gaya ideal. Sistem katrol akan diuji dalam dua konfigurasi. Yang pertama, katrol ganda. 2 katrol tetap ditambah 2 katrol bergerak. Sistem lebih efisien. Yang kedua, katrol sederhana. 1 katrol tetap dan 1 katrol bergerak. Keuntungan mekanis lebih cepat. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri keempat. Baik, soal pertama, sebuah beban bermassa 200 kg
diangkat menggunakan sistem katrol ganda. 2 katrol tetap ditambah 2 katrol bergerak. Ambil gravitasi 10 M per S. G 10 per M per S pangkat 2. Gesekan total pada sistem setara 10% dari gaya ideal. Hitung besar gaya minimum yang harus diberikan operator. Jawabannya, pertama, hitung berat beban. W sama dengan mg sama dengan 200 dikali 10. Perhitungan digit demi digit. 200 dikali 10 sama dengan 2000. Jadi W sama dengan 2000 Newton. 2 keuntungan mekanis. Untuk konfigurasi 2 tetap ditambah 2 bergerak. Ada 4 segmen tali yang menyangga beban. 3. Gaya ideal tanpa gesekan. F ideal sama dengan W dibagi M per A sama dengan 2000 dibagi 4. 2000 dibagi 4 sama dengan 500. Jadi F ideal adalah 500 Newton. Memasukkan gesekan 10% dari gaya ideal. Gaya aktual F aktual sama dengan F ideal dikali 1 ditambah 10,10 sama dengan 500 dikali 1,10. 500 dikali 1,10 sama dengan 550,0. Jadi F aktual adalah 550 Newton. Next. Soal yang kedua. Dengan beban yang sama 200 kg, sekarang sistem katrol hanya satu katrol tetap dan satu katrol bergerak. M sama dengan 2. Gesekan 10% seperti sebelumnya. Pertanyaannya, hitung besar gaya minimum yang harus diberikan operator. Jawaban. Berat beban sama dengan 200 dikali 10 sama dengan 2000 Newton. Keuntungan mekanis sama dengan 2. Gaya ideal F ideal sama dengan 2000 dibagi 2 sama dengan 1000 Newton dengan gesekan 10%. F aktual sama dengan 1000 dikali 1,10 sama dengan 1100 Newton. Jadi, jawaban akhir soal nomor 2 adalah 1100 Newton. Next. Baik. Soal nomor 3. Bandingkan hasil soal 1 dan soal 2. Dan jelaskan singkat mengapa gaya berbeda berdasarkan konsep keuntungan mekanis kontrol. Jawaban. Dari soal 1, gaya yang diperlukan sama dengan 550 Newton. Dari soal 2, gaya yang diperlukan 1100 Newton. Perbandingan 1100 bagi 550 Newton sama dengan 2. Artinya, sistem katrol sederhana membutuhkan 2 kali gaya lebih besar dibandingkan sistem katrol ganda. Penjelasan singkat keuntungan mekanis sama dengan jumlah segmen tali yang menyangga beban semakin banyak, segmen tali semakin besar. Gaya yang harus diberikan operator semakin kecil karena beban dibagikan ke lebih banyak segmen tali. Namun pengorbanannya adalah jarak tarikan tali bertambah. Operator harus menarik tali lebih panjang. Gesekan mengurangi efisiensi sehingga gaya aktual sedikit lebih besar dari gaya ideal. Next. Baik, soal nomor 5. Mengapa dalam sistem katrol ada hubungan terbalik antara besar gaya yang diperlukan operator dan jarak tarikan tali? Jelaskan menggunakan prinsip kerja mesin sederhana. Jawabannya, mesin sederhana termasuk katrol bekerja dengan prinsip konservasi energi. Energi yang masuk harus sama dengan energi yang keluar jika tidak ada rugi-rugi. Jika operator ingin mengurangi gaya tarik, maka kompensasinya adalah meningkatkan jarak tarikan dalam katrol dengan banyak segmen tali. Gaya menjadi lebih kecil, tetapi untuk menghasilkan kenaikan beban setinggi 1 meter, operator harus menarik tali beberapa meter.
Ini karena energi, gaya kali jarak harus seimbang. Jadi, pengurangan gaya selalu dibayar dengan peningkatan jarak tarikan. Inilah konsep dasar trade-off dalam mesin sederhana. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk soal 4 itu dibawakan oleh saya sendiri, yakni soalnya jelaskan sistem katrol ganda atau terdiri dari katrol tetap dan katrol bergerak dapat mengurangi gaya yang dibutuhkan operator dalam mengangkat material berat, sertakan penjelasan tentang peran segmen tali dalam menghasilkan keuntungan mekanis. Jawabannya, sistem katrol ganda dapat mengurangi gaya yang dibutuhkan operator karena beban tidak ditahan oleh satu tali saja, melainkan oleh beberapa segmen tali yang bekerja bersama. Setiap segmen tali membawa sebagian dari total berat beban sehingga gaya yang harus diberikan operator menjadi lebih kecil. Konsep ini dikenal sebagai keuntungan mekanis. Semakin banyak jumlah segmen tali yang menyangga beban, semakin besar keuntungan mekanisnya, sehingga gaya yang diperlukan semakin kecil. Katrol tetap hanya mengubah arah gaya, sedangkan katrol bergerak membagi beban ke lebih banyak tali. Inilah penyebab utama pengurangan gaya pada sistem katrol ganda. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada para teman-teman yang telah berpartisipasi. Sebelumnya saya menarik kesimpulan dari materi kita tadi, yakni katrol pengangkut material adalah mekanis yang memudahkan pemindahan beban dengan mengurangi gaya yang dibutuhkan melalui sistem roda dan tali. Penggunaannya sangat membantu dalam industri dan pertambangan karena meningkatkan efisiensi serta keamanan kerja, sehingga proses pengangkutan material menjadi lebih cepat dan efektif. Sekian presentasi kita pada sore hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.